Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Taala yang mengatur sekalian alam ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Salawat berangkai salam semoga Allah Taala curahkan kepada yang paling mulia di antara semua rasul-rasul Allah Taala. Demikian juga ke atas keluarga dan para sahabatnya yang mulia dan agung. Jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah maghrib Masjid Nurul Yakin, kedai sebelah yang diberkahi oleh Allah Taala. Sambil niat di dalam hati, niatkan dalam hati, sengaja aku niat iktikaf dalam masjid ini, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian kita menanti datangnya waktu sholat Isya, InsyaAllah kita masuk di dalam pengajian kitab tasawuf yang berkaitan juga dengan fikih ibadah, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan masalah perkara ibadah sholat, dan sholat yang dimaksud di sini sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, innal abada, berkata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, beliau meriwayatkan satu hadis, hakadha ruwi'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innal abada la yusalli salata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu wa lamma fatahu min awwal waqtiha khayyira lahu min ad-dunya wa ma fiha. Imam Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sungguh seorang hamba mengerjakan salat pada akhir waktunya dan tidaklah luput oleh ia akan salatnya itu. Misal salat asar dikerjakan dekat maghrib, hampir habis waktu salat asar. Alhamdulillah, begitu selesai dia assalamualaikum warahmatullah, rakaat yang keempat azan, Allahu akbar, Allahu akbar, masuk maghrib. Berarti tidak luput, artinya tidak ada yang keluar waktu. Sempat dia salam, begitu selesai salam ke kanan baru azan. Berarti tidak ada satupun rakaat sampai rakaat yang terakhir tidak luput, tidak sampai keluar waktu. Kalau ada orang yang mengerjakan demikian, selamat rakaat yang keempatnya tidak dikerjakan di waktu yang lain, tidak keluar waktu. Walamma fatahu min awwali waqtiha, dan suatu kali dia mengerjakan salat, di awal waktu dia tidak kerjakan salat, hingga kemudian dikerjakanlah salat itu di akhir-akhir waktu, maka seolah, kata Nabi, dia diberikan pilihan antara dunia dan apa yang terkandung di dalam dunia. Kalau andai kata mengerjakan salat di awal waktu, apa keutamaannya mengerjakan salat dibandingkan dengan di akhir waktu? Nah, di sini jelaskan oleh Imam Ghazali tentang hadis tersebut. Wala yanbaghi ay yu'akhkhira as-salata li intizari kathratil jamaah bal 'alaihimul mubadarah lihiyazati fadilati awalil waqti fahiya afdalu min kathratil jamaah wa min tatwili surah. Wa qad qila kanu idza hadara ithnani fil jamaah lam yantaziru thalitha wa idza hadara arba'atun fil janazah lam yantaziru al-khamisah. Wa qad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri wa kanu fi safarin wa innama ta'akhkhara lit-taharah falam yantazir. Titik. Sampai di situ dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, keterangan hadis itu maksudnya apa? Tidaklah pantas seseorang itu mengakhirkan salat 5 waktu. Tidak pantas. Tidak pantas seseorang itu mengerjakan salat fardu 5 waktu. Untuk apa? Diintizari kasratil jamaah, untuk menunggu banyaknya salat banyaknya jamaah, banyaknya makmum. Ditunggu waktu udah masuk salat zuhur, ditunggulah jamaah yang datang baru 2 orang. Masih sabar, kata imam, sabar. Dah tunggu lagi, mungkin ada 5 orang lagi nanti datang. Ditunggu setengah jam baru datang jamaah yang lain. Maka ini lebih baik dikerjakan menunggu jamaah rame atau jamaah sedikit tetapi di awal waktu. Maka keutamaan awal waktu lebih baik daripada menunggu jamaah ramai. Jadi kalau seandainya udah masuk waktu, mungkin kita bisa membaca waktu yang normal.
Normal menunggu jamaah datang sesudah azan berkumandang, kira-kira normalnya berapa lama? Berapa menit? 5 menit atau mungkin 10 menit atau mungkin 15 menit. Kalau udah 20 menit hampir setengah jam. Lebih bagus walaupun cuma 2 orang jamaah ataupun cuma 1 orang, lebih bagus bismillah. Udah 10 menit, udah 15 menit. Biasanya kami tunggu ini habis azan 15 menit. Nah, kalau begitu bagaimana? Yaudah bismillah terus. Kalau nggak ada jamaah bagaimana? Ya sudah, jamaah nggak ada berarti sholat sendirian, berarti si muazin menjadi imam. Nggak ada orang, ya udah. Yang penting sholat dikerjakan awal waktu. Jadi mana lebih utama, mengerjakan sholat di awal waktu sementara jamaah sedikit, atau melambatkan, menunda sedikit, menunda hingga sampai waktu di luar normal tapi jamaahnya ramai? Lebih baik di awal waktu meskipun jamaah sedikit. Kenapa? Karena perbandingannya mengerjakan sholat di awal waktu itu seperti kenikmatan dan kelezatan dunia dan apa semua yang ada terkandung di dalamnya. Jadi bandingannya begini. Kata Nabi kan, bal alaihimul mubadarah, akan tetapi seharusnya mereka itu bersegera untuk mempersiapkan mendapatkan keutamaan awal-awal waktu. Maka sholat di awal waktu lebih baik daripada menunggu jamaah sehingga menunda sholat di awal waktu demi banyaknya jamaah. Dan lebih baik daripada memperpanjang bacaan surat. Panjang bacaan surat. Kalau panjang bacaan surat, sholatnya jadi lama. Misal karena imam memimpin sholat, dianya hafiz, dibacanya surat Al-Baqarah, selesainya rakaat pertama dan rakaat kedua, selesai rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua belum selesai, sambung lagi Al-Baqarah, hingga hampir masuk sholat isya, sholat maghribnya, hingga hampir masuk sholat isya. Karena antara isya dengan maghrib itu setengah jam. Ini kita sedang pengajian nih, 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit, 35 menit 35 menit udah masuk azan isya. Andai kata imam membaca surat sesudah Fatihah itu surat yang panjang sehingga waktu isya itu sampai akhir dekat dengan waktu salat isya, mana lebih baik dipendekkan tapi di awal waktu? Maka lebih baik dia panjang, dia baca pendek tapi masih di awal waktu, daripada dia baca panjang hingga sampai sholat itu hampir masuk waktu sholat isya. Kecuali kalau sholat isya, karena waktu isya mau dihabiskan Al-Baqarah itu nggak sampai ke subuh, karena waktu sholat isya itu panjang. Begitu juga kalau dia baca sesudah sholat subuh surat Al-Baqarah, bisa keluar waktu. Terbit matahari, udah keluar sholat subuh, tapi dia masih juga baca suratnya tadi itu. Ini masih rakaat kedua, Al-Baqarah belum selesai, tapi sudah matahari udah terbit. Mana ini yang lebih utama? Mendahulukan awal waktu daripada membaca surat yang panjang tapi sampai keluar waktu, atau hingga hampir keluar waktu. Belum keluar waktu, tapi hampir keluar waktu. Gara-gara apa? Gara-gara mengejar keutamaan bacaan surat yang panjang. Jadi imam yang cerdas itu mampu melihat kondisi. Oh, ini hadis subuh, kalau kita baca surat boleh panjang, tapi jangan sampai mendekat waktu keluar subuh. Yaitu jangan sampai isyraq. Isyraq itu berarti waktu keluar matahari. Kalau udah keluar matahari berarti udah bukan waktu subuh. Begitu juga maghrib. Maghrib boleh baca panjang, tapi baca panjang yang normalnya. Kalau maghrib itu karena masuk sholat isya itu nggak lama lagi gitu, waktunya sempit, jadi baca panjang yang normal. Contoh sabbih isma rabbikal a'la, contoh ad-duha, ya, contoh amma yatasaalun an-naba itu. Tapi kalau dia baca Ali Imran, dia baca An-Nisa, habis tuh, dia habiskan semua itu di waktu maghrib. Ini gawat nih. Ini gawat nih. Kalau begitu makmumnya, kalau begitu imamnya nggak apa-apa kalau makmum keluar dari jamaah, nggak masalah, tidak masalah. Kalau makmum ini lagi salat nih, kayaknya bacaan Al-Baqarah ini, sabar, makmum sabar, dengar bacaan Al-Baqarah nih, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini mungkin cuma lembar pertama dia baca, habis lembar pertama bolak-balik disambung lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sabar, masih 2 lembar, sabar ya. Masuk lembar ketiga, ini udah tanda tanya nih.
Ini kayaknya sambung lagi di lembar keempat. Keluar dia, bagaimana hukumnya? Boleh dia keluar dari sholat. Keluar dari sholat jangan pulang karena sholatnya belum ditunaikan. Karena tadi sudah batal, berarti dia kerjakan sholat munfarid, sholat sendiri. Kenapa? Karena imam tidak mengerti kondisi apa yang pantas dibaca dalam bacaan surat yang panjang, ya. Bagaimana yang semestinya dibaca waktu panjang itu di waktu yang mana, ya. Dia harus bisa mengetahui bahwa waktu yang paling utama pada waktu sholatnya itu panjang boleh dibaca panjang, tapi kalau pada waktu yang sempit jangan dibaca panjang. Karena kenapa? Keutamaan awal waktu lebih baik daripada mengerjakan sholat dengan surat yang panjang tetapi hampir habis waktu. Nah, jadi hafiz itu harus ngaji juga, ya. Hafiz harus ngaji. Jadi orang sekarang kan pingin anaknya jadi hafiz, bagus, ya. Anak jadi hafiz itu bagus. Karena hafiz Quran itu apalagi 30 juz itu enggak dimakan sama ulat cacing, enggak dimakan. Hai paju oleh dalam tanah. Hai paju binatang-binatang dalam tanah, dalam kuburan itu enggak makan dia punya jasad. Dan bisa menjadi syafaat bagi dia dan orang tuanya. Ayah ibunya akan diberikan syafaat oleh anaknya yang hafal Quran. Tetapi menghafal saja tidak memahami hukum yang terkandung dalam apa yang dia hafal dalam Al-Quran, itu juga salah kaprah. Jadi tidak semua hafiz itu mengerti. Jadi baru mengerti kalau dia mengkaji ilmu fikih. Kalau dia udah mengerti ilmu fikih, terlebih sebagai kewajibannya selaku imam, baru dia dapat mengerti. Oh, ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Meskipun dia hafiz, tidak dia baca surat yang panjang gitu. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, wa qad qila, sungguh pernah dikatakan, kanu idza hadara thnani fil jamaah lam yantaziru tsalitsa. Kalau mereka sudah hadir 2 orang makmum dalam salat berjamaah, mereka enggak akan tunggu sampai datangnya jamaah yang ketiga. Ini normalnya kita di masjid kita ini setelah azan maghrib 10 menit, ya kan, tunggu sesudah azan kita tunggu jamaah 10 menit. Kalau yang hadir waktu itu cuma 2, enggak usah tunggu yang ketiga. Kenapa? Keutamaan awal waktu lebih utama daripada keutamaan banyak jamaah gitu. Jadi jamaah, jadi para sahabat bagaimana? Ya begitu para sahabat. Udah azan, dah ditunggu normalnya 10 menit atau normalnya 15 menit. Tapi jamaah enggak bertambah. Jangan tunggu sampai datang yang ketiga. Bismillah, maju terus. Lantak laju. Orang Aceh bilang kan lantak laju kan. Wa idza hadara arba'atun fil janazah. Kalau sudah hadir dalam solat jenazah, ini contoh jenazah. Kalau solat jenazah, bagaimana hukumnya? Bila andai kata sudah hadir 4 orang dalam solat jenazah, lam yantazirul khamisah, tidak perlu mereka tunggu yang kelima. Ini kalau seandainya normalnya udah ditunggu, kita udah tunggu nih, udah selesai jenazah, udah khutbah jenazah, udah mandi, udah kafan, udah khutbah, udah dibawa ke masjid atau musalla, jamaah udah kumpul semuanya. Udah ditanya sama imam, ada lagi enggak yang ditunggu? Oh ada, masih di kampung sebelah, tunggu sebentar. Ditunggu enggak kira-kira? Udah kita kasih waktu normal. Normalnya berapa menit? Tanya sama kecil situ, tanya sama tu haput tu halapan. Ya kan? Pak kecil, Pak tu haput. Yang kita haput tak preh hanya. Je tak preh 5 menit 10 menit je no. Nyo lebih dari 10 menit sang jenazah sayang tanya. Sayang juga jamaah yang lain udah lama nunggu nih, gara-gara yang 1-2 orang jadi lama. Jadi kalau sudah sepakat 10 menit kita tunggu itu waktu normal, udah jangan tunggu lagi orang lain. Kecuali kecil sepakat, misal yang ditunggu itu anaknya almarhum, orang meninggal nih punya anaknya telepon duluan, tolong tunggu sampai kami datang. Kami dari mana? Dari Aceh Singkil. Ya, jadi jangan dulu sholat. Kalau disepakati, kalau tidak disepakati, ya bismillah udah maju terus. Karena semuanya berdasarkan kesepakatan, yaitu jamaah. Tapi kalau ditanya mana lebih utama jangan tunggu anaknya, tapi kerjakan terus. Kalau ditanya mana lebih utama, ya lebih utama jangan tunggu anaknya, meskipun anaknya itu sudah telepon, tolong tunggu saya. 3 jam lagi saya dari Singkil, insya Allah sampai situ saya mau salatkan jenazah ayah saya. Kalau ditanya secara hukum fikih mana lebih utama, kita tunggu atau kita kerjakan terus? Lebih utama langsung disolatkan jenazah tersebut, meskipun anaknya sudah minta ditunggu gitu. Tapi ini kembali lagi ke masyarakat.
Apakah boleh Tengku? Boleh, kita tunggu, nggak ada masalah. Cuma kalau ditanya mana yang lebih baik, lebih bagus jangan tunggu. Lebih bagus jangan tunggu. Bismillah terus sholat jenazahnya. Ini ya resiko yang merantau macam saya. Ya resiko merantau macam saya merantau resiko. Saya pergi waktu meninggal ibu saya di Manado, ditelepon ini besok dimakamkan. Udah, saya booking tiket berangkat dari sini Banda Aceh besok pagi sampai. Kemudian dibilang, saya bilang tunggu. Saya bilang insya Allah saya tunggu. Begitu dibilang dapat tiket sampai di Banda Aceh, pesawat berangkat jam 10. Di tiket ditulis di situ check-innya pesawat baru jam 9. Jadi saya santai minum kopi, ngobrol sama kawan. Ternyata sampai di bandara itu check-in jam 9 itu artinya itu waktu terakhir tuh. Jadi saya kejar jam 9, ternyata itu waktu terakhir. Jadi sampai ke sana itu sudah terlambat 15 menit, pintu pesawat udah tutup. Udah menangis saya. Saya bujuk, teleponlah pilotnya tolong dibuka ini gara-gara ini saya salah sendiri tapi saya minta tolong. Ini ibu saya udah, kalau saya sempat naik pesawat ke sini 5 jam perjalanan, jam 3 masih ditunggu. Jenazah ibu saya belum dikuburkan. Katanya udah nggak bisa Ustaz, nggak bisa lagi Pak. Kalau pintu pilot pesawat itu sudah ditutup, sudah dikunci, mereka udah mau siap take off. Jadi sudahlah, saya telepon balik, minta maaf, saya gagal berangkat pesawatnya, saya yang terlambat masuk pesawat. Jadi naik penerbangan yang sore hari. Sampai besok pagi baru akhirnya sampai ke Manado. Dan sampai besok pagi ya udah akhirnya cuma lihat kuburan, nggak sempat lihat jenazah. Sedihnya luar biasa. Itu waktu meninggal ayah saya di Jakarta nggak terjadi kedua kali. Ayah saya meninggal Jakarta, mama saya meninggal di Manado. Waktu dikatakan ayah saya udah meninggal dunia, nggak ada pikir-pikir lagi, udah saya tinggal semuanya tuh, berangkat terus. Karena mau kejar jangan sampai jenazah itu dikubur. Karena pengalaman tuh meninggal mama nggak sempat lihat, yang lihat tuh tanah udah ditimbun. Jadi menyesal luar biasa tuh. Saya selaku anak tuh sedih kan itu. Karena saya cuma tengok nggak sempat saya pikul jenazahnya. Jadi itu pas begitu meninggal ayah saya di Jakarta. Ini saya bilang sudah nggak ada lagi. Saya tinggal pekerjaan segala macam, kesibukan apapun udah tinggal semuanya. Yang ketika dapat informasi meninggal langsung booking mobil berangkat ke Medan, berangkat ke Banda Aceh. Dari sini langsung booking pesawat terus. Jadi begitu sampai nggak ada minum warung kopi lagi. Sampai di Banda pokoknya 3 jam sebelum naik pesawat, 3 jam sudah di bandara. Lebih bagus kita lama di bandara daripada lama di warung kopi. Kalau warung kopi naik mobil lagi kan pergi ke bandara. Nah alhamdulillah dapatlah kita jenazah kita solatkan. Kemudian adik saya yang paling kecil itu dia yang khutbah jenazah. Kemudian adik saya yang kedua dia yang pimpin solat jenazah. Kemudian yang ketiga saya bagian apa ya? Pokoknya ada yang kecil itu dia khutbah, yang ketiga dia solat, yang keempat entah saya dapat bagian apa. Pokoknya bagian masing-masing lah. Karena kami semua mengaji, mondok di pesantren Darussalam. Jadi alhamdulillah sempat semuanya dapatlah bawa jenazah sampai ke liang lahat. Kami turun bertiga di dalam liang lahat tuh. Kami jemput semua. Saya bagian kepala, adik yang satu bagian tengah, yang satu bagian bawah. Kemudian dimasukkan ke liang lahat. Jadi alhamdulillah ya sempat senang sekali kita kalau kita bisa sampai memikul jenazah, sampai mensolatkan, sampai menguburkan, dapat kita waktu itu luar biasa. Jadi senang bahagianya kita itu selaku anak ketika bisa, yaitu akhir ayah kita, orang tua kita itu meninggal dunia, kita semua yang kerja gitu. Nah dibantu juga sama masyarakat yang ada di sekitar Jakarta. Nah kalau jamaah yang di Jakarta ini mau dia tunggu. Kami bilang sama Pak Imamnya di Jakarta tuh, di kampung tempat ayah kami tinggal tuh, sempat meninggal di situ. Kami telepon Pak Imam, tolong kami udah orang tua kami yang perempuan nggak sempat kami sholatkan jenazah, tolong ayah kami ditunggu. Ya, tapi insya Allah ya nggak lewat dari jam 2 siang saya bilang. Kalau lewat dari jam 2 siang silakan makamkan orang tua kami. Nah, kan di Jakarta ini kan dari bandara nanti sampai ke situ juga naik bus. Naik bus itu kan macet-macet juga kan. Nah, itu pengalaman. Kalau seandainya jamaah imam masyarakat yang memfardu kifayahkan jenazah tersebut mereka setuju menunggu, maka boleh ditunggu. Tapi kalau ditanya mana lebih baik cepat-cepat. Cuma karena kami nggak mau, kami pingin juga lihat orang tua. Nah alhamdulillah. Jadi ini kalau kita berbicara mana yang paling utama adalah
segera dikerjakan daripada menunggu, yaitu jenazah itu ditunggu jamaah yang lebih banyak. Wa qad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajr. Sungguh Rasulullah pernah terlambat daripada waktu salat fajar. Salat fajar ini artinya salat subuh. Nabi itu pernah terlambat masuk salat berjamaah di dalam masjid untuk mengerjakan salat subuh. Pernah terlambat Nabi. Wa kanu bukan di dalam masjid. Wa kanu fi safar. Mereka pada waktu itu dalam keadaan musafir. Pertanyaannya, kenapa Nabi bisa terlambat dalam musafir itu untuk kerjakan salat subuh? Sahabat sudah duluan, Nabi masih belum masuk di dalam saf. Wa inna ma ta'akhkhara li taharah, dan hanya saja tertakhirnya Nabi, terlambatnya Nabi itu karena Nabi lama bersuci. Jadi faktor karena apa alasannya Nabi lambat? Karena lamanya bersuci. Falam yantazir, maka tidaklah menunggu oleh para sahabat sampai Nabi selesai bersuci, karena udah waktu masuk untuk mengerjakan salat. Jadi sahabat-sahabat, Nabi saja nggak ditunggu. Kalau sudah waktunya, normalnya, lamanya menunggunya sudah habis waktu untuk menunggu, Nabi pun tidak ditunggu. Jadi Nabi, para sahabat langsung kerjakan salat. Wa qaddama Abdurrahman bin Auf, dan majulah sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf begitu melihat udah lama azan, udah lama iqamah, kok Nabi nggak muncul-muncul, ya udah dia langsung maju, dia memimpin jadi imam. Dalam masa apa itu? Dalam perjalanan musafir Nabi. Fasalla bihim, maka salatlah sahabat Abdurrahman bin Auf dengan mereka, yaitu sahabat-sahabat yang ikut dalam perjalanan Nabi. Hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatan, hingga Nabi lewat satu rakaat. Jadi Nabi itu lewat satu rakaat. Jadi masbuk. Nabi masuk ketika Abdurrahman bin Auf yang memimpin salat bersama jamaah ini sudah selesai mengerjakan satu rakaat. Faqama yaqdiha. Maka ketika jamaah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ini salam, faqama, maka Nabi bangkit berdiri, yaqdiha, untuk mengqadha satu rakaat yang yaitu belum Nabi kerjakan. Jadi orang masbuk itu kan kalau kurang satu rakaat, imamnya salam, dia jangan salam. Imamnya salam, dia berdiri. Nah, misalkan dia datang sholat maghrib. Waktu datang sholat maghrib, si makmum ini mendapati imam ini sudah selesai rakaat yang pertama. Nah, dia masuk rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua bagi si imam itu rakaat pertama bagi si masbuk, makmum yang terlambat tadi. Maka pada waktu rakaat yang ketiga si imam, dia salam, maka si makmum ini yang masbuk itu masih rakaat yang kedua. Maka jangan ikut salam, karena kenapa? Belum genap jumlah rakaat, yaitu 3. Maka wajib dia berdiri. Maka berdiri Nabi mengqadha, yaitu satu rakaat yang belum dikerjakan. Qala fa asfaqna min dzalika. Kata perawi yang meriwayatkan hadis ini, kata sahabat yang meriwayatkan hadis, fa asfaqna min dzalika, maka kami merasa malu sama Nabi. Male kamu mau Nabi pakon, awai tak kamu dong imum. Sahabat Abdurrahman bin Auf merasa malu gara-gara dia Nabi yaitu payah menjadi masbuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, bahwa sahabat merasa malu karena menyebabkan Nabi menjadi terlambat satu rakaat jadi masbuk. Maka apa kata Nabi? Qad ahsantum hakadha, sungguh kalian telah melakukan kebaikan dengan hal yang demikian. Apa yang kalian lakukan itu adalah hal baik. Faf'alu, maka kalian kerjakanlah seperti itu yang seharusnya. Jadi walaupun saya jangan tunggu, apalagi orang lain. Saya aja kata Nabi nggak perlu kalian tunggu. Ya, apalagi orang lain. Gitu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita bahwa harus ada ban serep. Nah, di masjid itu harus ada ban serep. Harus ada wakil presiden. Nanti presidennya nggak datang, ada bingung jamaah nih kan. Nah, waktunya normal semestinya sudah ada yang berdiri menjadi imam, tapi ditunggu-tunggu nggak datang imamnya. Gimana nih? Ditunggu lagi, ditambah lagi waktu. Nah, hilang keutamaan awal waktu. Padahal awal waktu lebih baik daripada ditunda. Wa qad ta'akhkhara fi sholati zuhri, dan sungguh kadang Nabi juga pernah terlambat di waktu mengerjakan salat zuhur. Faqaddimu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka mereka memajukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berdiri di tempat imam. Karena kenapa? Ditunggu Nabi enggak keluar-keluar untuk berdiri menjadi
imam dalam sholat jamaah. Maka mereka dorong Abu Bakar untuk maju. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Abu Bakar sudah berdiri, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar sudah masuk di dalam ketika Nabi datang, mereka tahu, mereka nampak Nabi udah keluar dari kamarnya. Karena Masjid Nabawi itu ya macam inilah pintu itu, kamar Nabi itu. Sudah ditunggu-tunggu gak keluar-keluar Nabi. Akhirnya didoronglah Abu Bakar maju. Begitu Abu Bakar maju, sudah Allahu Akbar, Nabi keluar. Abu Bakar bingung nih. Udah terlanjur masuk di dalam sholat. Faqama ila janibihi. Maka Nabi berdiri di sampingnya Abu Bakar. Berdiri di samping artinya bukan berdiri samping satu saf, bukan, tapi berdiri di samping, tapi di belakangnya Abu Bakar. Berarti tetap Nabi menjadi makmum dalam hal demikian. Walaysa 'alal imam intidharul muadzin, dan tidaklah imam itu menunggu muadzin. Wa innama, dan hanya saja yang seharusnya 'alal muadzini, muadzin itulah intizarul imam, yang menunggu imam. Jadi bukan imam yang tunggu muadzin, tapi muazzinlah yang menunggu imam. Nah, muazzin harus menunggu imam untuk apa? Lil iqamah. Muazzin itu harus menunggu imam untuk iqamah. Fa idza hadara, maka andai kata telah hadirlah oleh imam, fala yantazir ghairahu, maka janganlah menunggu selainnya imam. Artinya sudah ada jamaah, sudah ada imam, jangan tunggu orang lain lagi, tapi silahkan kerjakan sholat jamaah untuk mengejar keutamaan sholat di awal waktu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang imam itu harus ikhlas di dalam memimpin sholat berjamaah. Jadi imam itu tidak boleh mengharapkan gaji. Ya, imam tidak boleh mengharapkan gaji. Imam sholat, mendirikan sholat itu ikhlas karena Allah taala. Wa muaddiyan amanatallahi taala fi taharatihi, dan menunaikan semua amanat-amanat dari Allah taala dalam perkara sucinya ia dalam sholat. Karena kalau imamnya tidak suci, bahaya. Makmumnya sholatnya tidak sah. Cuma yang tanggung dosa bukan makmum kalau tidak sah. Makmum ini tidak sah sholatnya, iya tidak sah sholatnya. Tapi yang tanggung dosanya siapa? Imam. Berapa orang jamaah di belakang nggak sah sholat? 20. Dosa 20 dipikul sama imam. Mereka nggak salah. Yang salah imam. Kenapa? Karena imam tidak menjaga kesuciannya di dalam sholat. Artinya apa? Ya mungkin imamnya ini ketika pergi naik, kemudian dia injak tai cecak. Tahu tai cecak diinjaknya juga gitu. Tai cecaknya boleh kering, tapi kalau kakinya basah tetap najis. Karena basah ketemu kering tetap melengket, melekat, maka tidak boleh, itu tidak sah gitu. Begitu juga kalau seandainya imam dalam keadaan berjunub. Tadinya dia pergi ke masjid, dia ingat dia suci, tapi begitu masuk rakaat pertama teringat dia, astagfirullahalazim, tadi kan sudah berhubungan dengan istri, lupa mandi junub. Jadi ketika dia pergi ke masjid itu dia cuma ambil air wudu, kemudian dia masuk di dalam salat. Ketika dia salat memimpin rakaat yang pertama, dia tidak ingat. Pas selesai rakaat yang kedua baru teringat, astagfirullah. Dalam hati dia bilang, astagfirullah, ini bagaimana nih? Belum mandi junub nih. Jadi bagaimana posisi imam? Maka imam harus amanah kepada Allah Ta'ala, bahwa dia tidak dalam keadaan suci. Jadi bagaimana? Imam atrek. Mundur dia. Ditariknya, orang di belakangnya maju. Dipegang tangannya itu, tarik maju. Jadi yang di belakang ini maju. Terus si imam kemana? Ya ke situ dia. Buka pintu, pergi, pulang, mandi junub. Maka seharusnya di sini juga ada kamar mandi. Mana tahu kejadian tuh. Gitu. Supaya apa? Imam yang berjunub kan haram dalam masjid. Jadi dia harus masuk kamar mandi. Kalau dia sempat mandi cepat, pakai handuk cepat, dia langsung keluar jadi makmum, sempat dia. Itu sana kan nggak ada kamar mandi di sini. Jadi imam harus mandi di bawah. Ya kalau Nabi enggak, Nabi kejadian seperti itu Nabi. Sempat Nabi lupa dia berjunub, kemudian ketika dia salat, kemudian Nabi masuk. Karena kebetulan kamarnya Nabi itu di samping tempatnya imam, samping mihrab imam. Ketika Nabi masuk ke dalam itu, Nabi langsung mandi. Begitu Nabi mandi, enggak lama kan Nabi mandi kan? Cuma siram kemudian basuh semua, ambil air wudu,
basuh, udah kering semua, keluar, Nabi berdiri di belakang. Cuma disambungnya Nabi sholatnya ini bukan dalam posisi dia berdiri lagi menjadi imam, karena Nabi udah tarik sahabat untuk maju menggantikan posisi beliau. Jadi di belakang itu kernek yang sudah siap bawa mobil. Jadi yang berdiri di belakang ini adalah kernek. Tepat di belakang imam itu harus kernek. Karena kenapa? Dia harus mengerti kondisi imam. Kadang-kadang imam ini nggak ditariknya tangan makmum di belakang ini untuk maju menjadi imam. Akhirnya kernek bingung nih. Kalau kerneknya nggak tahu bak mobil, bingung ya. Kacau lah sholat berjamaah. Karena kenapa? Imam udah pergi, siapa yang sambung? Tapi kalau ini imam pergi tanpa memberitahukan, kerneknya udah mengerti, maka dia akan maju. Dia akan maju. Dia sambung bacaannya. Jangan mulai dari awal. Imam sudah selesai Fatihah, imam sudah amin, imam sudah masuk surat sesudah Fatihah. Datang si makmum, maju kernek ini menggantikan imam, dimulai lagi dari Fatihah. Ada kacau juga. Memang sah, tapi tidak perlu lagi diulang Fatihah. Tinggal melanjutkan bacaan imam. Bahkan bacaan imam di mana imam berhenti, di situ dia mulai. Misal imam baca apa surat tadi itu? Imam baca surat wal asri innal insana lafi khusr. Masuk dia ke sana. Makmum bingung nih. Apa imam ini? Ini kalau udah keluar berarti sudah batal mungkin sholatnya, mungkin batal wudunya mungkin. Jadi makmum yang jadi kernek itu maju dia. Sambung. Tadi baca surat wal asri surat apa? Wal asri. Rakaat bacaan ayat yang berapa? Wal asri innal insana lafi khusr. Langsung sambung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Jadi tinggal melanjutkan lagi bacaan imam. Kadang-kadang makmum yang jadi kernek tidak faham. Akhirnya dia mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Sudah dibaca tadi sama imam. Dia tugasnya melanjut. Cuma kalau dia baca lagi dari awal bagaimana hukumnya? Sah gitu. Mas secara aturan semestinya dia tinggal melanjutkan. Dah. Jadi imam itu harus mengerjakan sholat itu dalam keadaan ikhlas dalam menunaikan ibadah, jangan mengharapkan kecuali pahala atau ridhonya Allah Ta'ala. Dan imam harus mengerjakan sholat berjamaah, dia pimpin sholat itu dalam keadaan menunaikan amanat Allah Ta'ala. Dalam apa hal? Yaitu dalam keadaan dia yakin bahwa dia itu sudah suci. Kalau dia meyakini dia itu sudah batal, dia harus gentle, dia harus harus gentle. Ini apa artinya ini? Bahasa kita ini. Dia harus tak perlu gengsi, tahu diri, harus keluar gitu. Jangan karena begini kan, ada imam juga nih kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tut, nggak bunyi misalkan, kentutnya nggak bunyi, terasa aja keluar anginnya terasa nggak ada bunyi. Kalau keluar malu, nggak keluar dari sholat berjamaah ini. Kalau saya nggak keluar malu, enggak keluar batal. Bagaimana nih? Ya udahlah saya lanjutkan gitu. Dia udah tahu dia buang angin udah batal, tapi dia tetap melanjutkan, berarti enggak amanah dia dengan Allah Ta'ala. Dia enggak punya rasa amanah dari Allah Ta'ala, padahal Allah menjanjikan kebaikan bagi imam yang menjaga kesucian di dalam sholat. Jadi sholatnya makmum tidak sah. Gara-gara apa? Karena sholat jamaahnya batal. Yang ditanggung dosa orang yang sholat di belakang tidak sah itu bukan orang di belakang. Jadi jamaah alhamdulillah aman. Yang tidak aman adalah imam. Maka bahaya kalau menjadi imam. Lebih baik jadi makmum daripada imam. Kalau disuruh pilih jadi imam atau jadi makmum, saya lebih pilih jadi makmum. Kenapa? Kalau nggak sah sholat bukan salah saya. Yang salah adalah pemimpin gitu. Maka kalau masyarakat itu banyak kekacauan itu yang salah siapa? Yang salah presiden. Karena kenapa? Dia imam. Maka jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, banyak dosanya tuh. Banyak dosanya, Pak. Banyak dosanya ya. Iya, betul. Makanya orang yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi kecil, itu menurut berapa banyak masyarakat yang salah dia pilih, yang salah dia pimpin, kemudian terjadi kekacauan di situ. Dia membiarkan maksiat yang terjadi di situ, semua dosanya ditanggung oleh dia. Maka yang lama sekali masuk surga adalah pemimpin. Nah, makanya nggak usah jadi bupati, nggak usah sibuk-sibuk jadi bupati, nggak usah sibuk-sibuk jadi gubernur, nggak usah sibuk-sibuk jadi presiden. Kenapa? Lama kali masuk surga.
Karena prosesnya lama. Menurut jumlah masyarakat yang dia pimpin. Semakin besar posisi kedudukannya, semakin lama dia untuk masuk ke dalam surga. Makanya kata Nabi yang paling lama masuk surga siapa? Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena dia raja dan dia juga yang paling kaya. Pertama dihitung hartanya yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, itu lama sekali proses dihitungnya. Yang kedua, dia sebagai raja yang paling berkuasa. Tidak ada pun raja yang paling berkuasa melebihi Raja Sulaiman. Betul tidak? Karena kenapa? Raja Sulaiman sampai ke iblis-iblis, sampai ke jin-jin, sampai ke semut-semut itu rakyat dia semua. Kalau Nabi Muhammad manusia saja kan? Tapi kalau Nabi Sulaiman sampai ke jin-jin itu rakyat dia semua. Karena dia minta sama Allah, ya Allah tundukkan semua makhlukmu kepadaku ya Allah. Jadi semua jadi rakyatnya. Maka Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling lama. Karena kenapa? Kekuasaannya tidak ada satupun raja di dunia ini yang melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka dia Nabi yang paling lama masuk surga. Tapi dia dijamin masuk surga. Cuma di antara Nabi mulai dari Adam alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ismail, Ibrahim sampai Nabi Muhammad, yang paling terlambat masuk ke dalam surga Nabi Sulaiman. Maka kalau Nabi Muhammad ditawarkan sama Jibril datang kepada Nabi, kata Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau andai kata kami menawarkan kepadamu kekuasaan kerajaan, ya, engkau mau jadi nabi yang paling kaya atau mau menjadi nabi yang sederhana?" Maka kata Nabi Muhammad, "Saya lebih suka jadi nabi yang paling sederhana daripada nabi yang paling kaya." Itu alasan Nabi, karena kenapa? Saya tidak mau jadi yang paling terakhir masuk surga gitu. Ya, jadi mungkin kalau di dunia pemimpin yang adil, alhamdulillah di akhirat dia selamat, tapi proses masuk surganya lama. Tapi yang masalahnya dia sudah enggak adil di dunia, di akhirat lebih kacau lagi. Kehidupannya di akhirat itu musibah nanti gara-gara salah memimpin. Ya betul, zaman sekarang kalau pemimpin itu kan dipuja, disanjung, dihormati, dijaga, dikawal kemana-mana. Tapi di akhirat celaka kadang-kadang kalau seandainya dia enggak amanah kepada Allah Ta'ala dalam apa yang dipimpinnya. Amal ikhlas. Adapun ikhlasnya seorang imam dalam memimpin solat berjamaah itu, alla ya'khudha alaihi ujrah, jangan mengambil gaji. Ini kan susah nih. Ya. Imam jangan ambil gaji. Terus kalau imam dikasih uang dari celeng jamaah gimana? Itu sedekah, bukan gaji. Kalau sedekah dengan gaji beda. Kalau gaji wajib dikasih. Kalau sedekah sekali-sekali jangan dikasih, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau imam bulan ini misalkan jatah bulan ini tanggal 30 akhir bulan, biasanya uang udah dikasih untuk imam, tapi kali ini enggak dikasih. Imam enggak nuntut, imam tidak menuntut, enggak ada masalah. Karena kenapa? Karena saya ikhlas. Kenapa? Karena itu bukan gaji, itu sedekah. Atau misalkan uang jamaah terkumpul mau renovasi masjid, sehingga tidak ada uang kecuali untuk merenovasi itu uang bilal muazzin, uang khadam masjid, uang imam pun terpaksa dipakai ke situ. Kemudian sepakat dengan imam, duduk rapat dengan imam. Bagaimana kalau bulan ini biasa sedekahnya dikasih, kita tunda, atau bukan tunda ya, kita batalkan, masukkan ke dalam infak untuk rehab masjid. Enggak apa-apa kata imam. Ya, berarti imam betul dia bukan mengharap gaji. Karena kenapa? Karena hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Jadi imam itu seharusnya ikhlas dalam arti kata tidak mengambil yaitu gaji. Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Sungguh Nabi telah memerintahkan sahabat namanya Utsman bin Abi As Ats-Tsaqafi, wa qala, dan Nabi berkata, ittakhidh muazzinan la ya'khudhu 'alal adzani ajran. Cari muazzin yang tidak mau mengambil gaji. Kata Nabi kepada sahabat, yaitu namanya siapa? Utsman bin Abi As. Kata Nabi kepada Utsman bin Abi As, "Hai Utsman bin Abi As, ini ada masjid nih, tolong cari muazzin Tengku Bilal yang tidak mau mengambil gaji." Ya, jadi yang disuruh untuk jadi Bilal itu siapa? Bilal yang tidak mau ambil gaji. Ya, kata Nabi gitu. Waqala, dan berkatalah oleh Utsman bin Abi As, "Attakhidh muazzinan la ya'khudhu 'alal adzani ajran." Aku kemudian mencari seorang muazzin yang tidak mau mengambil atas perbuatan azannya itu untuk dibayar. Tidak mau mengambil, dia mencarilah, dapatlah dia seorang muazzin yang tidak mau mengambil gaji.
Fal adzan, kenapa demikian? Fal adzanu thariqun ila shalah, karena azan jalan untuk salat. Fahiya aula. Maka imam lebih utama daripada muadzin. Karena azan itu jalan untuk sampai kepada salat, sedangkan imam yang mengerjakan salat. Maka kalau muazzinnya Nabi suruh cari muazzin yang tidak mengambil gaji, cari imam lebih lagi, cari imam yang tidak mengambil gaji. Tingkat muazzin saja kata Nabi kalau boleh cari muazzin yang enggak mau digaji. Gitu. Kalau imam bagaimana? Oh, jangan tanya, muazzin saja. Nabi suruh cari muazzin yang enggak mau cari gaji, apalagi imam. Tapi kalau imam itu baru pertama kali saja kita masukkan dalam daftar menjadi imam, yang ditanya pertama gajinya berapa? Nah itu sepak terus keluar masjid. Nah itu bagusnya sepak saja keluar masjid. Belum apa-apa ditanya gaji. Belum kaitannya padu ni jauh sebelum ke kamu. Nya menyo laginya gaji cilake, yang kompahala cilake dalam memimpin salat berjamaah. Ya, imam yang sedemikian itu tidak amanah karena dia tidak ikhlas semata mengerjakan salatnya untuk Allah Ta'ala. Kalau ada imam menerima gaji, itu bukan gaji. Kalau imam menerima gaji, bukan gaji, apa namanya? Sedekah. Ya, itu sedekah dari jamaah. Itu pemberian ikhlas dari jamaah. Uang yang terkumpul yang dikasih sama jamaah dikumpulkan untuk siapa? Untuk pembangunan masjid. Tapi kan ada imam, ada muazzin, ada khadam masjid. Kalau enggak ada mereka sayang juga masjid. Kalau mereka juga istilahnya memperhatikan masjid, memperhatikan keutamaan maslahat umum khususnya jamaah sholat, kenapa kita enggak mau bantu mereka gitu? Cuma dalam bentuk sedekah. Kalau sedekah ini tidak wajib. Kalau zakat baru wajib. Kalau zakat berarti penerima zakat wajib menuntut fakir, miskin, mu'allaf, ya kan? Kemudian apa? Gharim, orang yang berhutang, orang mujahid fisabilillah. Oh, situ ada pembagian zakat. Wajib dia datang minta tuntut di situ. Di kampung ini kok ada pembagian zakat, kok saya enggak dapat? Saya termasuk yang mustahik, yang berhak. Kok saya enggak dapat? Wajib dia marah di situ. Ada hak saya kok enggak dikasih gitu. Tapi kalau imam enggak wajib dia marah-marah di situ. Saya kok enggak dikasih bulan ini? Enggak boleh. Imam marah-marah karena enggak dikasih, yaitu sedekah setiap bulan. Sekali-sekali enggak dikasih, jangan marah gitu. Untuk dites. Nah, kadang-kadang Allah Ta'ala diujinya kita, masjid itu tidak terkumpul dana. Kemudian fa idza akhadha rizqan min masjidin, maka andai kata imam atau muazzin atau khadam masjid mengambil rezeki dari masjid, qad wuqifa ala may yaqumu bi imamatihi, yang telah diwakafkan ke atas orang yang berdiri menegakkan salat dalam posisi dirinya menjadi imam, atau diwakafkan daripada sultan atau per orang daripada manusia secara personal diambil rezeki, fala yahkumu bitahrimihi, maka mengambilnya itu tidak haram. Artinya imam kalau mengambil juga uang dari masjid yang sudah dialokasikan oleh panitia masjid, ini jatah imam, ini jatah muazzin, ini jatah khadam. Kalau nanti imam mengambilnya itu bagaimana hukumnya? Tidak haram. Nah, tidak haram hukumnya. Kata Imam Ghazali tidak haram hukumnya. Baik uang itu hasil dari sultan, raja, atau uang itu dari wakaf jamaah untuk maslahat masjid, ya. Bukan untuk pembangunan masjid. Kalau pembangunan masjid berarti enggak boleh dikasih ke imam atau kepada panitia. Kalau pembangunan berarti hanya untuk pembangunan. Kalau wakaf itu berarti sesuai niat gitu. Tapi kalau dikatakan ini saya wakafkan untuk maslahah masjid, untuk kebaikan masjid, berarti uang itu untuk apa saja yang berkaitan dengan kebaikan masjid. Berarti boleh juga dipakai untuk panitia masjid atau acara-acara misalkan maulid gitu. Itu kan sudah diwakafkan ke situ, tidak secara khusus kepada pembangunan masjid. Wal kirahiyah wa takunu ujratun lahu ala mudawamatihi ala huduril mawdi'i wa muraqabati masalihil masjid fi iqamatil jamaah la ala nafsis salat. Adapun imam mengambil uang sedekah dalam masjid itu bukan karena dia itu mendirikan salat,
Tapi karena apa? Tapi karena kontinuitas atau berkekalannya imam itu hadir di tempat sholat tersebut dan menjaga kemaslahatan masjid dalam menegakkan sholat berjamaah. Bukan dia ambil karena sholat, bukan. Kalau dia ambil karena saya jadi imam sholat, ya batal. Tapi apa? Karena dia istiqomah menegakkan yaitu kewajiban-kewajiban di dalam masjid. Jadi mengambil gajinya imam itu diniatkan karena istiqomah menjaga yaitu kewajiban-kewajibannya di dalam masjid. Tapi kalau dia niatkan saya ambil nih karena saya jadi imam salat, nah itu bagaimana hukumnya? Nah di sini dikatakan ini tidak boleh. Haram hukumnya karena salat tidak boleh menerima gaji. Jadi imam berdiri itu dia untuk menunaikan kemaslahatan masjid. Niatnya untuk kemaslahatan masjid. Saya ada bantu untuk kemaslahatan masjid. Itu saja niatnya. Tapi kalau saya ambil gaji ini karena saya mendirikan sholat, kibannya terima gaji karena saya mendirikan sholat. Saya kan pimpin sholat. Jadi karena sholat ini saya tegakkan, maka saya wajib mendapat gaji. Nah, kalau begitu tidak patut, tidak ada layak tuh. Nah, jadi di sini dikatakan Imam Ghazali, boleh imam itu mengambil gaji tapi niat karena untuk menegakkan kebaikan yang ada di dalam sholat, bukan karena sholat yang dia pimpin. Kalau karena sholat yang dia pimpin, haram hukumnya. Masa dia terima gaji karena sholat? Maka kalau dia mendirikan sholat kemudian dia harapkan gaji, kan hukumnya haram kan? Nah, jadi hati-hati juga niat imam ketika dia mengambil bulanannya di dalam masjid. Nah, Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, imam Masjidil Haram itu gajinya seperti menteri. Imam Masjidil Haram Mekah ya, itu setingkat menteri itu gajinya. Jadi makmur sekali itu imam Masjidil Haram itu. Apalagi imam besarnya itu, Imam Sudais, itu besar kali gajinya tuh. Mungkin level wakil raja mungkin, gitu. Kaya sekali menteri-menteri imam yang di sana. Hasan. Yang bagaimana bukan ada pemerintah daerah ya. Sekian 150 juta. Ya. Berarti niat saja untuk menegakkan kemaslahatan masjid. Jangan niat untuk menerima gaji karena dia memimpin sholat. Kalau dia niat mengambil gaji karena dia memimpin sebagai imam sholat, nah haram hukumnya. Karena kenapa? Sholat tidak boleh digaji. Jadi dia niat apa? Terima karena dia ikut berperan untuk menegakkan kemaslahatan di dalam masjid. Gitu. Ya, kembali lagi ke niat. Jangan niat karena sholat ambil itu. Dan itu bukan gaji. Kalau dia mencari gaji di situ hukumnya haram. Gitu. Nah, kalau imam Masjid Agung berapa? Imam Masjid Agung kita ini kan masjid bersama nih, Masjid Agung Abia. Berapa gajinya itu? 2,5 juta. Imam rutin 2,5 juta satu bulan. Kalau imam besarnya 3 juta, 3,5 juta. Antara 3 juta, 3,5 juta. Karena saya pernah jadi imam di situ. Ya. Tadi Ustaz sudah bilang, ini perhatian terhadap ulama tertentu. Kalau saya pantau dan saya lihat nilai itu kurang. Iya. Maksudnya gini. Ini misalkan masjid sekian kado sekian lagi. Iya. Kok imam cuma pasang rokok aja, bukan aja, tidak sesuai. Iya. Yang kedua, saya lakukan untuk kadang-kadang yang menuntut ilmu untuk dunia, bukan mondok dan pesantren. Ini ada bantuan. Di fitrah nih. Betul. Yang mondok ini di pesantren tidak ada perhatian. Iya. Nah itu lucu juga. Iya betul sekali bang. Iya. Itu paling lucu. Iya. Jadi saya pun pernah saya tanyakan di dewan. Iya. Tetapi yang lucu itu kadang-kadang nggak dipantau bang. Sebagian yang memantau sebagian seperti itu, faktanya abang juga memperhatikan hal itu dan itu tidak lazim. Ya. Kok yang memang yang untuk dunia ini dia pantau, yang untuk agama akhirat. Iya. Jadi kembali lagi ke panitianya. Pemahaman ilmu agamanya panitia itu seperti apa itu bisa kita baca. Berarti tidak mengertinya panitia dalam mengalokasikan dana itu untuk mengutamakan orang-orang yang istilahnya
aktivitasnya itu untuk kepentingan agama, yang seharusnya itu lebih dilebihkan dibandingkan yang aktivitas yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena kalau perkara dunia dia jadikan target dalam pembahagian itu, berarti dia tidak mengerti sebenarnya keuntungan orang yang terjun di bidang agama. Seharusnya imam gajinya, bukan gaji juga, imam sebenarnya alokasi untuk kita kasih bantuan sedekahnya itu harus lebih besar daripada posisi-posisi yang lain, jabatan-jabatan yang lain. Karena kalau kita bilang imam dengan kecil, mirip juga kejadiannya. Imam dengan kecil kan mirip. Kalau kecil misalkan mengurus masalah adat gitu di kampung, kalau imam mengurus masalah agama. Tetapi kadang-kadang imam juga turut serta membantu kecil dalam perkara adat agama, dalam perkara adat di kampung gitu. Jadi kan bebannya imam kan sebenarnya akan lebih, apalagi tanggung jawab tentang sah tidak sah. Misalkan fardu kifayah gitu kan, atau masalah ijab kabul akad nikah, atau masalah talak dan cerai, masalah pembagian warisan. Imam itu kan harus turun tangan dalam masalah itu. Jadi kompleks, yaitu tanggung jawab imam itu bukan cuma berdiri menjadi imam sholat, bukan, tapi masyarakat juga kalau ada nanya masalah hukum larinya juga ke imam. Jadi artinya perhatian panitia itu harus lebih kepada imam tersebut gitu. Tapi dengan catatan bukan gaji, tapi itu sebagai sumbangan ikhlas daripada masyarakat dan jamaah. Demikian juga kepada anak-anak yang khusus menuntut ilmu agama, perhatian kita harus lebih kepada menuntut ilmu agama daripada yang menuntut ilmu umum. Kalau nggak bisa lebih, minimal sama. Jangan direndahkan posisi orang yang menuntut ilmu agama bahagiannya dibandingkan yang menuntut ilmu umum. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Apa disebutkan? Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau kita sumbangkan kepada yang menuntut ilmu agama, nilainya kekal sampai akhirat. Kita sumbangkan kepada yang menuntut ilmu dunia, sebatas di dunia saja dapat pahala gitu. Jadi kalau kita ingin dapat pahalanya itu kekal sampai ke akhirat, ya berikanlah bantuan kepada yang menuntut ilmu agama. Lebih, bukan berarti yang menuntut ilmu umum tidak kasih bantuan. Seharusnya begitu, Bang ya. Begini juga, Ustaz. Ini kan bukan karena anak saya. Ya. Bukan karena anak saya nggak dapat. Ya. Ini anak udah di sana. Ya. Di daerah Balaman. Ya. Kamu udah masuk Aceh Selatan. Ya. Bengkak Aceh Selatan mendadak. Ya. Anak-anak muda. Ya. Tapi kok di Abdian tinggal dia ada. Di Abdian. Wah, berarti kembalinya nanti ke Pemkapnya nanti. Mungkin ada wakil-wakil rakyat kita dari sini kan, dari perwakilan ke dia sebelah kan ada anggota dewan dari ini kan, berarti ini kita masukkan karena dia wakil kita kan. Nah, berarti anggota dewan kita ini harus kita sampaikan keluhan kita. Ada yang timpang dalam pembagian pendataan itu tidak ada di sini. Sedangkan kita sudah memilih dia sebagai wakil kita di dewan. Nanti dia seharusnya menyampaikan masalah yang ada di kampung ini. Gitu, Bang. Nah, kalau kita sampaikan langsung mungkin nggak didengarkan, tapi wakil rakyat kan pasti didengar. Udah Bang ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kita udah masuk waktu salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.